Karena saya orang Sunda, jadi bisanya bikin lepet aja. Ini dapet tulip, udah musimnya ya, musim tulip. Kalau di toko, kalau di luar, di kebun belum ada tulip yang tumbuh. Buat buket aja. Nah, kan cantik. Disimpan di sini dulu karena taplak mejanya lagi dicuci, jadi sementara tanpa taplak meja dulu. Tuh kan bagus, warnanya bagus lagi. Musim semi kan lagi musim bunga tulip. Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Kita sekarang mau bikin lepet. Karena nggak ada daun kelapa ya, jadi pakai daun pisang. Jadi karena saya orang Sunda, jadi saya mau bikin lepet. Ini nasinya tadi dimasak dulu ya di rice cooker. Nggak tahu takarannya berapa, ini saya kira-kira aja. Dimasak seperti biasa aja kayak bikin nasi. Dibiarin agak dingin dulu, habis itu sebenarnya enggak dingin, ini masih panas banget, masih hangat ya. Habis itu ditumbuk. Mungkin nggak ditumbuk juga nggak apa-apa ya, nggak dihaluskan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya bikinnya ditumbuk dulu sampai agak halus, nggak terlalu halus, cuma ya kelihatan lembut gitu, nggak kelihatan kayak nasi. Tapi kan tiap orang kalau bikin lepet, bikin lontong kan beda-beda ya caranya. Kalau udah dihaluskan, udah ditumbuk kayak gini. Ini waktu mudik udah lama banget, ada mungkin 10 tahun yang lalu beli talenan, beli cobekan, beli ini apa buat tumbuk bumbu ya, yang dari kayu, beli di Raja Pola, dibekal ke sini. Nah, kalau udah agak lembut kayak gini, nggak kelihatan kayak nasi banget, kita siapin daun pisangnya. Ini ditutup dulu biar nggak kering ya. Oke, ini daun pisangnya udah disiapin, udah dicuci. Ini karena dari freezer, terus saya cucinya pakai air hangat, jadi warnanya nggak terlalu hijau. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan udah dicuci, ini udah dibersihin. Kita bikin lepetnya. Ini mudah aja, ditaruh nasinya di sini. Angkat ya, digulung ya. Dilipat. Meskipun nasinya ini sedikit, nanti kan habis direbus jadi mengembang ya. Jadi saya kasih ruang, ini agak besar di sini.
Tahun-tahun sebelumnya saya suka bikin yang besar gitu ya, kasih nasinya banyak-banyak, udah gitu nggak ada ruang buat nasinya mengembang. Jadi pas udah jadi lepetnya nggak terlalu empuk gitu, agak keras sedikit, tapi masih bisa dimakan. Nah, karena ini udah 2, jadi saya ikat ini tali khusus buat kalau kita manggang ayam ya di oven, pakai tali ini. Ini cuma kayak biasa aja. Kan kalau di kampung ya pakai tali yang dari apa itu, mungkin dari bambu. Mungkin saya juga nggak terlalu perhatiin waktu itu. Kalau di sini kan nggak ada, jadi pakai tali ini aja. Ditaliin. Dah kayak gini. Nggak kelihatan cantik, tapi pas nanti jadinya bisa buat opor kan. Dapat 1, dapat 2. Oops. Ini mah kecil daunnya, nyari yang besar dulu. Digulung aja. Nah, ini kan udah 2, jadi kita ikat. Di luar itu sekarang udah mulai panas, suhunya ada 19 derajat Celcius sekarang. Tapi nggak tahu ini cuma hari ini aja atau seminggu ini, karena bulan April biasanya masih ada salju, meskipun nggak banyak, tapi biasanya ada badai sedikit. Dapat 4 deh. Nah, ini udah jadi ada 21. Yang satu diikatnya satu aja kayak gini. Ini siap direbus. Udah saya rebus air di panci besar. Ini udah kasih pandan ya, daun pandan 1 lembar sama garam 1 sendok makan.
Direbus aja ini selama 15 menit. Habis itu setelah direbus 15 menit dipadamin apinya, terus diamin dulu selama 30 menit. Nah, dibiarin aja dulu selama 15 menit. Ini udah 15 menit direbus. Apinya dipadamin aja, terus dibiarin dulu selama 30 menit. Jangan dibuka, ini tutupnya, dibiarin aja. Sambil nunggu lepetnya, itu berapa menit lagi ya? 9 menit lagi sebelum direbus yang kedua kali. Ini siapin dulu kentang buat sambal goreng ati. Cuma saya sukanya pakai hati sapi ya. Kalau yang sulung dia nggak suka hati, jadi pakai sambal goreng udang. Jadi penggantinya pakai udang. Ini enggak digoreng, dipanggang aja kentangnya, biar praktis aja. Lagian berhemat minyak ya kalau dipanggang di oven. Bikin sedikit aja karena kan cuma bertiga kita aja ya yang lebarannya. Ini udah 30 menit, udah selesai, jadi kita rebus lagi. Jangan dibuka ya, tutup pancinya. Direbus lagi selama 15 menit. Ini ditabur aja di loyang. Dikasih minyak goreng sedikit, ini minyak zaitun. Ditaburi garam sedikit aja karena kan nanti dikasih bumbu juga. Ini simple kayak gini, jadi kan nggak usah digoreng, nggak usah ditungguin terus. Kalau di oven simple kan. Nah, udah gini di oven suhu 200 derajat, sekitaran 200 derajat Celcius. Kalau di sini ovennya pakai Fahrenheit, jadi harus dihitung dulu konversinya. Di sini di oven 425 derajat Fahrenheit selama 30 menit. Dibalik sekali aja, dipanggang lagi 15 menit, dibalikin terus dipanggang lagi 15 menit atau sampai kentangnya berkulit ya. Biar agak cepat dipanggangnya. Ini saya tutup loyangnya pakai foil. Nanti sekitar 10 menit sebelum selesai foilnya dibuka, dilepas. Kalau udah dipanggang, tinggal dibikin sambal goreng ya sama bumbunya. Udah kayak gitu, praktis kan? Jadi nggak usah digoreng-goreng. Nggak usah nungguin depan kompor. Udah selesai, ini udah 15 menit. Sekarang apinya dipadamin. Jangan dibuka ya tutupnya ini. Dibiarin dulu selama 30 menit, habis itu diangkat rebetnya. Nah, ini udah 30 menit.
boleh diangkat. Kan yang tadinya longgar ini terisi semua. Disimpan di sini, ditaruh di mangkuk yang udah dialasi handuk atau apa ini, handuk dapur. Jadi besok kan praktis, tinggal diangetin aja. Selesai deh. Oke, ini udah selesai bikin lepetnya kayak gini. Besok kan praktis ya, nggak usah masak lagi pas lebaran, cuma diangetin aja, kayak dikukus sebentar gitu sebelum dihidangkan. Sampai sini dulu ya, ini saya mau sambung, mau masak sambal goreng ati kentang, juga sambal goreng kentang udang, udah gitu mau bikin opor juga. Itu aja kan menu khas lebaran ya, cuma itu aja ya, opor, ketupat kalau ada. Kalau saya kan nggak ada ketupat, jadi pakai lepet. Karena saya orang Sunda, jadi bisanya bikin lepet aja. Terus sama opor gitu aja kan ya, kalau menu lebaran biasanya. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton videonya, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.